Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitayanti dengan NIM 08011182328003. Di sini saya dari praktikum kelompok 3. Saya ingin menjelaskan mengenai lamsol atau lampiran soal dari nomor 1. Soalnya seperti berikut, yaitu yang pertama, buatlah deskripsi algoritma program dan penjelasan program. Program akan meminta input sebuah kata. Jika di dalam kata tersebut terdapat dua huruf vokal, maka outputnya yaitu setiap huruf pada input akan bertambah dua huruf berdasarkan huruf abjad. Nah, contohnya untuk input seperti ini, yang misalnya Rafisha, ini outputnya jadinya UDYLVKD. Untuk inputnya Pasma, outputnya RCUOC. Untuk inputnya Hikmah, outputnya JKMOCJ. Dan untuk inputnya Mikael, ini outputnya PLFKDHO. Untuk inputnya Iqbal, outputnya KSDCN. Untuk inputnya zebra yang lucu, outputnya EJG, WFDF, SL, QZHZ. Gitu. Untuk algoritma deskripsinya, yaitu di sini kita akan membuat program, yaitu setiap huruf pada input akan bertambah dua huruf urutan abjad dengan menggunakan array kata dan maksimum nilai yaitu 100 yang bertipe data char. Kemudian lakukan pengecekan kondisi untuk menggeser huruf. Apakah huruf yang dimasukkan merupakan huruf alfabet atau abjad maksudnya. Lalu, gunakan perulangan untuk mengubah kata, di mana untuk menginputkan kata yang dibutuhkan, lalu simpan pada array kata. Lalu, di dalam perulangan ini terdapat untuk pengecekan kondisi if huruf vokal. Jika huruf vokal sama dengan 2, maka digunakan perulangan. Inisiasikan i sama dengan 0 dan mengecek apakah kondisinya memenuhi. Jika ya, maka dieksekusi. Jika tidak, maka tidak akan dieksekusi. Lalu selanjutnya untuk pseudocode-nya yaitu pertama kali kita tuliskan dulu var-nya atau variabelnya itu ada array kata dengan nilai maksimum 100 dengan tipe data char. Lalu selanjutnya ada ini char geser huruf, itu char huruf. Lalu begin if is alpha itu huruf. Lalu begin if ada base itu is lower atau huruf. Ada a kecil, a besar. Lalu dimana huruf dikurang base plus 2, lalu mod 26 ditambah base. Lalu and if and for. Lalu ubah kata dengan char kata, maksudnya ini array kata, lalu begin, lalu in vokal itu 0, lalu untuk untuk for itu dimana itu 0 tuh 100. Di sini dimisalkan katanya itu 100, jadi 0 tuh 100. Lalu untuk begin for ini ada if, ada structure, lalu ada a, e, i, u, o, ada juga huruf besar a, e, i, u, o, atau array kata dalam i itu tidak sama dengan 0 PTR. Lalu ada begin if, ada vokal plus plus plus, baru ke end if, lalu dari end if itu ke i, itu i plus 1, lalu end for. Lalu mengecek lagi di kondisi if, yaitu ada if vokal itu 2, lalu begin for, lalu for itu ada inti itu 0, itu 100. Lalu selanjutnya ada kata ini array dalam kata itu ada geser huruf. Lalu selanjutnya ada and for,
lalu ada I itu I plus 1, lalu N if, lalu N titik koma. Lalu untuk ini ada begin, read kata, write output, lalu N titik. Lalu berakhirnya program di sini mulai di sini akhir. Di sini tuh prosesnya, di sini untuk input outputnya saja. Lalu selanjutnya itu ada flowchart. Nah, flowchartnya itu yang dimulai dengan start, yaitu flowchartnya berbentuk lingkaran, lalu dilanjutkan dengan menginputkan variabel kata, lalu selanjutnya itu ada kondisi if, dimana if is alpha atau huruf. Jadi di sini mengecek apakah kata yang dimasukkan itu termasuk alfabet. Kalau misalkan termasuk, itu kan benar, berarti dia akan mengeksekusi yang ini, dan jika salah, maka dia akan tetap menjadi huruf itu sendiri atau kata itu sendiri, lalu menuju ke N. Apabila true, maka akan lanjut dieksekusi ke proses selanjutnya, di mana base itu sama dengan is lower, huruf ini ada A kecil, A besar, lalu huruf dikurang base plus 2, mod 26 ditambah base. Lalu selanjutnya ada perulangan for, dimana I sampai dengan 0 tuh 100. Jadi misalkan ini tuh kata-katanya tuh jadi tuh maksimalnya 100. Tapi di sini kita bisa memasukkannya lainnya. Jadi maksudnya itu kata yang dapat dibaca itu dibaca oleh program ini tuh batasnya itu sampai 100. Jadi kalau lebih dari 100 itu tidak dibaca. Jadi apabila perulangan ini benar, maka dia akan lanjut ke bawahnya mengecek kondisi if. Structure itu ada A, E, I, U, O. Lalu jika kata dalam array ini tidak sama dengan null PTR itu, maka apabila true dia maka ke vokal plus plus, apabila false dia ke I plus plus, lalu menuju ke perulangan for ini lagi. Nah, dan apabila false, maka dia akan ke kondisi if selanjutnya, yaitu ini. Dimana di sini kita ingin menghitung berapa huruf vokalnya. Di sini dimisalkan jika huruf vokalnya itu sama dengan 2, maka jika kondisi ini terpenuhi, maka akan masuk ke dalam perulangan for, dimana itu ada I sama dengan 0 100, lalu apabila benar, maka akan proses di sini, yaitu array kata I sama dengan geser huruf dalam kurung kata I. Lalu selanjutnya ada I plus plus. Maka akan berulang lagi ke sini, dan apabila salah, maka dia akan ke N. Lalu untuk selanjutnya ini, apabila kondisi if ini tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini untuk mencetak outputnya, lalu ke N. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat programnya. Nah, untuk membuat programnya, pertama itu kita menggunakan validator itu ada hashtag include iostream. Ini fungsinya untuk memanggil sintaks in, cout, dan inline. Selanjutnya ada juga kita menggunakan hashtag include cstring. Di sini gunanya untuk memanggil sintaks seperti learn, copy, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan using namespace std. Di sini gunanya agar kita bisa menggunakan kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Lalu selanjutnya itu kita ingin mencari untuk menggeser huruf. Nah, di sini kita
untuk menggeser huruf. Nah, di sini kita misalkan menggunakan variabel geser huruf dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini ada huruf menggunakan tipe data char juga. Lalu ini kita mulai dengan tanda kurung kurawal. Lalu selanjutnya kita tuliskan di sini di kondisi if, yaitu ada is alpha dalam kurung huruf tutup kurung, lalu tutup kurung lagi, lalu enter lagi. Lalu di sini kita buatkan base-nya dengan tipe data integer, lalu sama dengan is lower buka kurung huruf tutup kurung. Di sini buat interrogative sentence, baru sini buat tanda petik A kecil, itu sama dengan untuk A besar. Lalu selanjutnya ini titik koma, lalu tuliskan sini return static cast dan kita gunakan di sini char. Nah, lanjut kita tuliskan di sini huruf dikurang base ditambah ditambah 2 mod 26 ditambah base titik koma. Ini sebelum base, sebelum titik koma tutup kurung kurawal, tutup kurung. Nah, lalu selanjutnya di sini tutup kurung kurawal, lalu di sini return huruf titik koma, di sini tutup kurung kurawal. Nah, selanjutnya itu kita mencari untuk fungsi untuk mengubah katanya. Untuk mengubah kata. Nah, di sini kita tuliskan dengan variabel ubah kata ini menggunakan tipe data void ubah kata, menggunakan tipe data void ubah kata, lalu dalam kurung ini char kata, lalu selanjutnya di sini kita tuliskan untuk indeksnya. Nah, lalu di sini buka kurung kurawal, lalu tuliskan int vokal sama dengan 0, dimana kita ketahui bahwa nilai dari vokalnya itu 0 dengan tipe data integer. Lalu titik koma, tuliskan for buka kurung int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari
Sri Lanka, atau di sini kata, lalu titik koma, I++. Buka kurung kurawal. Lalu selanjutnya kurung kurawal, lalu selanjutnya kita gunakan kondisi if, yaitu dalam if ini ada teacher, buka kurung lagi. Ini untuk huruf vokalnya, yaitu ada A, E, I, U, O. Lalu ada huruf besarnya, itu ada A, E, I, U, O. Lalu di sini lanjutkan dengan koma, tuliskan kata, indeks I, itu tidak sama dengan null, NULL, PTR. Tutup kurung. Nih. Lalu selanjutnya kita buka kurung kurawal lagi. Lalu tuliskan sini vokal itu plus. Nilainya atau vokal +1. Lalu selanjutnya setelah ini kita tuliskan lagi if vokal sama dengan 2, buka tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, lalu tuliskan for int I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari Sri Lanka, dalam kurung kata, lalu titik koma, I++. Tutup kurung, lalu buka kurung kurawal lagi. Lalu selanjutnya ada kata, ini indeks I sama dengan geser huruf, ini kata indeks I titik koma. Kurung kurawal. Lalu selanjutnya di sini kita tuliskan untuk in main sebagai fungsi utamanya, buka kurung, tutup kurung, lalu tuliskan ini char kata, ini 100. Nah, kita buatkan untuk array dalam variabel kata ini ada sebanyak 100 maksimumnya.
lalu titik koma, kita masukkan cout, masukkan kata, lalu cin, genline, ini kata, koma, 100, titik koma, lalu ubah kata, dalam kurung kata, lalu titik koma, lalu cout, lalu di sini tuliskan di sini output, sini tuliskan kata, lalu endline, lalu tuliskan return 0, titik koma. Lalu di sini harusnya di awal tuh kita tuliskan tanda kurung kurawal untuk memulai programnya. Lalu selanjutnya di sini tutup kurung kurawal. Baiklah, selanjutnya untuk itu kita coba untuk build and run terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat kesalahan yaitu pada include, ini harusnya tulisannya C-string ya. C-string. Nah, coba kita build and run. Nah, di sini juga salah tulisannya, harusnya structure. Coba kita build and run lagi. Nah, di sini harusnya tulisannya getLine. Oke, sudah. Coba kita build and run lagi. Nah, jika sudah, coba kita masukkan katanya. Kita misalkan seperti yang di soal itu ada namanya pasma. Kita coba ya. Enter. Nah, ini sama. Hasilnya ada R, C, U, O, C. Itu sama. Kalau kita coba lagi, misalkan inputnya yang berbeda. Nah, misalkan inputnya hikmah. Nah, inputnya sama, outputnya sama, yaitu J, K, M, O, C, J. Oke. Nah, untuk penjelasan programnya, itu yang pertama, itu kan, pertama kita masukin file headernya, yaitu hashtag include iostream. Nah, ini gunanya untuk memanggil sintaks in, cout, dan endline, dan sebagainya. Lalu selanjutnya untuk ini hashtag include string. Ini gunanya untuk memanggil sintaks seperti structure ini. Habis itu ada streamline ini, lalu dan sebagainya. Lalu untuk ini using namespace std, ini digunakan untuk agar kita dapat menggunakan file atau kelas yang terdapat dalam namespace std ini. Lalu selanjutnya di sini kita mencari agar untuk menggeser hurufnya. Kan di soal tadi itu untuk menggeser dua huruf.
Nah, jadi di sini kita gunakan variabel geser huruf ini dengan tipe data char, dan begitu juga untuk huruf ini kita gunakan tipe data char. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pernyataan if atau kondisi if, di mana di if ini terdapat ada is alpha, yang artinya di sini tuh huruf alfabet. Nah, lalu selanjutnya untuk in base, base-nya itu sama dengan is lower huruf. Jadi di sini ada A kecil dan A besar. Lalu selanjutnya return static cast char. Huruf dikurang base ditambah 2. Jadi huruf yang ini tuh dikurang base ini, lalu ditambah 2. Ditambah 2 ini karena itu kan menggeser hurufnya itu ada 2. Lalu selanjutnya mod 26 ditambah base. Base-nya dari 26 itu dari jumlah alfabet. Jumlah alfabet itu kan ada 26. Jadi di sini mod 26. Lalu tutup kurung awal, lalu return huruf. Nah, return huruf ini berlaku apabila nanti di sini di bagian if is alpha huruf ini nanti dicek apakah nanti yang kata yang kita masukkan itu termasuk huruf alfabet atau bukan. Nah, jika bukan, maka dia akan ke return huruf, yang artinya dia akan balik lagi ke huruf dan tidak melakukan perubahan atau pergeseran huruf. Itu jadi hurufnya tetap. Lalu selanjutnya ini ada fungsi untuk mengubah kata. Untuk ubah kata ini sendiri kita ada menggunakan variabel ubah kata, lalu menggunakan tipe data void, dan juga kata array kata ini kita menggunakan tipe data char. Lalu selanjutnya ini ada vokal, nilainya sama dengan 0 dengan tipe data integer. Lalu terdapat di sini ada for. For ini dalam perulangan for ini terdapat nilai i-nya itu sama dengan 0, atau kita inisiasikan i-nya itu sama dengan 0. Lalu i-nya itu kurang dari string len atau kata. Nah, untuk perubahannya itu nanti ada i++. Lalu sekali lagi di dalam for ini terdapat if, di mana ada structure, lalu ada a, e, i, u, o, array kata ini itu tidak sama dengan NULLPTR. Nah, lalu selanjutnya ada vokal plus. Jadi untuk perulangan di sini tuh akan berlaku untuk apabila katanya itu berupa huruf vokal. Nah, nanti bakal dicek di sini untuk mengubah katanya. Lalu selanjutnya di sini apabila huruf vokalnya itu sama dengan 2, maka dia akan masuk ke loop for yang kedua ini, yaitu ada kita inisiasikan di mana i-nya itu sama dengan 0, dan juga pada kondisinya itu i kurang dari string len atau kata, lalu i++. Lalu ada kata, array kata itu namanya sini ada i, lalu sama dengan geser huruf kata ini sebanyak i. Array kata sebanyak i. Nah, ini kita masuk ke fungsi utamanya yaitu in main. Di sini kita buka kurung awal. Lalu untuk ini kita menggunakan kata itu sebagai array kata itu kita tuliskan di sini maksimumnya itu ada 100. Lalu selanjutnya di sini kita ada cout itu masukkan kata. Lalu untuk in itu kita gunakan getLine kata, 100. Jadi untuk katanya itu dia bisa membaca karakter kata ini sebanyak 100 maksimal. Lalu di sini ada ubah kata dan kurung kata. Lalu selanjutnya ada cout, kita tuliskan di sini output.
lalu di sini ada tulisan itu kata, lalu end line, lalu return, 0, titik koma, lalu tutup kurung kurawal. Baiklah, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.